Diaduk sampai merata, dipupuk di sini aja di media tanam. Baiknya 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada lagi 5, 6. Mana lagi ya? 7, 8, 9. Oh, ini satu lagi 10. Mantap lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Menanam anggrek itu tidak sulit dan harganya juga tidak semahal yang diperkirakan ya. Saya akan mencoba menanam ini dan sudah saya coba menanam anggrek hutan murah meriah. Ini harganya cukup murah kalau anggrek seperti ini, dan menanamnya pun sangat mudah dan tidak perlu yang mahal-mahal, tapi jadinya nanti kalau sudah jadi bakalnya terlihat cantik dan elegan. Kita ambil atau saya pilih anggrek ini anggrek hutan ya. Ini anggrek kuku macan kalau istilah di Indonesia. Anggrek kuku macan atau Aedes odorata. Cara menanamnya mudah. Saya pakai ini juga dari barang yang ada di sekitar rumah Anda, di sekitar rumah kita. Ini biasanya ada keranjang seperti ini, keranjang tempat senok juga bisa. Ini keranjang seperti ini pasti ada di rumah-rumah. Untuk modelnya atau tipenya bisa bermacam-macam, tapi intinya yang seperti ini yang tempat senok, cantik juga jadinya. Cara menanamnya mudah. Yang pertama, siapkan dulu potnya. Ini udah saya beri lubang juga. Jadi intinya saya mengadopsi dari sini nih. Ini kan net pot yang biasa digunakan untuk anggrek. Sama tipenya seperti ini. Prinsip kerjanya sama. Ini kan bolong-bolong seperti ini, plastik bolong-bolong. Ini juga sama plastik bolong-bolong, cuman beda model aja. Jadi pakai ini pun bisa. Kalau media tanamnya saya pakai ini sabut kelapa. Untuk anggrek hutan ini kan aslinya menempel di pohon. Di alamnya seperti itu. Jadi triknya kita sesuaikan dengan kondisi di habitat aslinya. Makanya saya pakai ini dulu sebagai pelembab. Dia butuh kelembaban yang pas. Kalau untuk yang rawatan ini bisa ditanam tanpa media, tapi di awal-awal penanaman sebaiknya pakai media tanam agar dia lebih aman. Nah, seperti ini ya, pakai media tanam dulu. Dan di alamnya sekarang sedang musim kemarau. Ini penghujung musim kemarau, udah bulan 9 akhir bulan 9, udah seperti ini kondisinya. Ini dari hutan. Langkah pertama, siapkan ini, kemudian media tanam juga kita masukkan ke sini. Gak usah terlalu banyak, yang penting ada buat pelembab seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kalau potnya besar atau keranjangnya besar, bisa ditanam beberapa plant. Kalau misalkan potnya kecil, ditanam satu plant aja. Jadi menyesuaikan dengan kondisi potnya ya dan plantnya. Kalau plantnya kecil bisa tanam beberapa untuk pot yang seperti ini. Kalau misalkan potnya besar atau plantnya besar, potnya kecil, tanam satu aja cukup. Nah, seperti ini aja cara menanamnya, gak repot, gak susah kalau menanam anggrek mah. Yang penting di ini aja disesuaikan dengan kondisi alamnya. Jadi kita ketahui dulu, kita cari informasi dulu anggrek ini hidupnya seperti apa, apakah di bebatuan atau menempel di pohon atau di tanah. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi di habitatnya. Jadi triknya seperti itu untuk semua jenis anggrek, seperti itu cara menanamnya. Jadi gak perlu padat-padat, yang penting ada untuk pelembab. Dan ini kan bolong-bolong, disesuai dengan kondisi di alamnya, menempel di pohon. Sirkulasi udara harus terjaga kalau untuk anggrek-anggrek seperti ini. Kalau mau nanam di pohon yang seperti ini, nah ini dipakai sabut kelapa juga, udah saya ikat. Nanti tinggal tempel di pohon gitu ya, diikat bisa seperti itu. Mau ditanam di pot, potong masukin ke sini bisa, tambahin lagi pelembab. Ini seperti ini karena buat dijual luar, jadi biar gampang packingnya, dan pakai pelembab juga biar lebih aman. Nah, udah seperti ini aja cukup. Untuk posisinya diatur-atur aja biar enak dilihatnya. Tuh, cakep jadinya. Udah seperti ini, tinggal disiram dengan air bersih. Kalau misalkan ada vitamin B1 boleh disiram dengan larutan vitamin B1. Dan jangan dulu dipupuk, juga penempatan diusahakan di bawah naungan dulu sampai akar baru keluar.
Kalau akar baru sudah keluar, bisa ditempatkan ke tempat yang lebih terang. Di 85% cahaya matahari ini masih kuat dan bagus, biasanya seperti itu. Yang sudah 1 minggu, yang ini nih. Nah ini lur, ini sudah 1 minggu pasca tanam, ini udah siap dipupuk. Untuk pupuknya kita racik dulu pupuknya ya. Siapkan air bersih 5 liter dan pupuknya 1 sendok makan. Karena targetnya mau membungakan dan memang sudah waktunya dibungakan, jadi saya kasihnya pupuk pembungaan, saya pakai Gandasil B. Untuk yang lainnya gak apa-apa, untuk pakai jika mau memakai merek yang lain, yang penting untuk pembungaan. Jika mau dibungakan, diaduk sampai merata. Dan ini dilakukan 1 minggu setelah tanam, itu paling cepat ya. Lebih lama lebih bagus, bisa 2 minggu atau 3 minggu nunggu plant stabil, tapi paling cepat itu 1 minggu pasca tanam baru kita pupuk. Misal yang seperti ini 1 minggu pasca tanam kita pupuk langsung biar langsung berbunga. Cara aplikasinya boleh disemprot, boleh juga disiram seperti ini ke media tanam sampai benar-benar basah area perakarannya. Kalau misalkan akarnya sedikit, lebih bagus jika disemprot. Nah nanti biasanya beberapa minggu ke depan ini mulai spike kalau sudah waktunya ya, kalau sudah musim spike. Karena untuk anggrek ini biasanya musiman, di musim penghujung musim kemarau biasanya ini berbunga. Seperti ini aja cukup, simpan digantung, usahakan untuk anggrek seperti ini. Karena dia aslinya menempel di pohon, jadi untuk anggrek-anggrek dari alam, dari hutan, ditempatkan sesuai dengan habitat aslinya, itu lebih mudah tumbuh dan lebih mudah berbunga. Untuk penempatannya usahakan di bawah naungan seperti ini, lebih teduh, lebih bagus. Cahaya matahari 40% aja, sama seperti anggrek bulan. Kalau plant sudah stabil seminggu ke atas atau 2 minggu, saya geser ke sebelah sini. Nah ini udah 3 minggu pasca tanam, 3 atau 4 lupa saya. Tempatkannya seperti ini paranet 1 lapis. Kalau yang sebelah sini saya double, karena untuk anggrek-anggrek yang tidak tahan cahaya matahari terlalu banyak seperti Phalaenopsis dan yang lain-lain. Jadi sementara di sini dulu. Setelah plant stabil di atas 1 minggu baru pindah ke tempat yang lebih terang seperti ini. Dan ini udah cantik lur. Ini kelihatan cantik. Apalagi nanti kalau sudah mekar bunganya, kita turunkan dulu ya speknya nih. Oh, kita turunkan dulu ya. Kita review yang ini yang sudah beberapa minggu saya tanam. Ini yang sudah beberapa minggu saya tanam, spike-nya 1, 2, 3, 4. Nah ini ada lagi 5, 6, mana lagi ya, 7, 8, 9. Oh ini satu lagi 10. Mantap lur, 1 pot 10 spike di pot keranjang seperti ini, keranjang rumahan, jadinya cakep. Biarpun dari barang yang seadanya dan tanaman anggreknya anggrek murah meriah, gampang dapat, tapi jadinya elegan, jadinya cantik banget, apalagi nanti kalau sudah berbunga. Oh iya, satu lagi ini nih, untuk media tanam kan saya pakai sabut kelapa. Sabut kelapa itu mengandung zat tanin dan kurang bagus untuk pertumbuhan tanaman, jadi dihilangkan dulu zat taninnya. Caranya dengan direndam seperti ini, direndam lur, tiap hari airnya diganti, dibuang dan diganti untuk menghilangkan zat tanin atau mengurangi zat taninnya seperti ini. Kalau bisa digeprek-geprek juga. Nanti setelah beberapa kali perendaman, setelah 1 atau 2 minggu baru bisa dipakai seperti ini, agar media tanamnya steril dari zat tanin. Tidak harus steril benar-benar ya, tidak harus terbuang semua, tapi minimal dikurangi kadar zat taninnya agar tidak mengganggu kesehatan anggrek kita. Jika sudah spike seperti ini, tetap harus dipupuk agar kualitas bunganya bagus, agar lebih panjang bunganya dan lebih besar. Dan pupuknya usahakan jangan terkena spike seperti itu, khawatirnya dia tidak tahan pupuk kimia dan spike-nya beresiko gosong. Jadi pupuk di sini aja, di media tanam. Nah seperti ini kurang lebih ya, jangan kena spike.
Ada yang tahan dengan pupuk kimia, ada juga yang tidak tahan pupuk kimia. Jadi lebih amannya seperti ini aja. Atau jika belum terbiasa dengan pupuk kimia, bisa pakai pupuk organik. Pupuknya yang lebih saya rekomendasikan pupuk dari air cucian beras. Tapi diendapkan dulu selama 1 malam dah, kurang lebih dipakai yang atasnya aja, yang bagian beningnya aja. Kalau yang bagian endapannya jangan dipakai karena terlalu banyak bahan kimia, terlalu banyak bahan organik yang berbentuk padat, itu bisa mengundang semut dan jamur juga yang lain-lain. Jadi lebih amannya pakai yang atasnya aja. Interval pemupukan 1 minggu sekali seperti ini, dan penyiraman disesuaikan dengan kondisi media tanam. Jika dalam 2 hari media tanam masih basah, jangan disiram, cukup dispray ini aja, bagian atasnya aja dengan air bersih agar menjaga kelembaban. Jika sudah kering dalam 2 hari, disiram aja. Idealnya penyiraman seperti itu disesuaikan aja dengan kondisi media tanam. Atau jika khawatir terlalu becek, bisa dispray aja bagian ininya atau disiram selewat bagian atasnya aja agar menjaga kelembaban. Kita gantung lagi agar lebih dapat sirkulasi udaranya. Plan sudah saya simpan lagi digantung seperti ini ya. Kalau untuk anggrek hutan, dan untuk anggrek yang lain juga yang tipenya epipit sebaiknya digantung seperti ini. Kecuali yang anggrek tanah, kalau anggrek tanah memang tipenya di tanah, di bawah aja gak masalah, tetap hidup dan bagus tentunya. Cantik lur, si merah meriah murah lagi ini. Jadi seperti itu kurang lebih. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang suka boleh ditekan tombol like-nya lur, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Kalau yang ini yang improt ini lumayan harganya. Lumayan, ini mah murah meriah tapi jadinya elegan juga, cantik banget. Aduh, cakep lur, cakep guys. Doritis, dodol-tiis. Nah ini juga sama, ini Retusa ekor tupai di seperti ini cakep, gak kalah dari Gigante. Ini Gigante, yang ini Retusa, masih satu biang Rinco Stilis. Nah, cakep. Yang ini Banti Murung. Wow, ini cakep bunganya lur, asli tuh, mantap. Double spike pakai bingkai. Yuk ditekan tombol like-nya jangan lupa.